Sumber daya perikanan merupakan salah satu sumber daya alam terbarukan serta berkontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi di beberapa negara berkembang Asia seperti Vietnam, Bangladesh, Filipina, dan Indonesia. Dalam konteks pembangunan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya sumber daya perikanan maupun perikanan samudra. Sektor perikanan dapat memberikan sumbangan signifikan pada pembangunan ekonomi. Bitung merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki jalur strategik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan wilayah perairan. Sebagai kota bahari, aktivitas perekonomian Kota Bitung banyak dipengaruhi oleh kegiatan yang berhubungan dengan wilayah laut dan pesisir pantai. Adanya Pelabuhan Internasional Bitung berpeluang besar menjadi pintu gerbang Indonesia untuk kawasan Asia Pasifik. Terkait ini pula, subsektor perikanan dan industri pengolahan perikanan menjadi basis di kota ini dan menunjang aktivitas pembangunan dalam subsektor perikanan di Sulawesi Utara. Kalau kondisi perikanan di Kota Bitung ini secara existing ya kita untuk nelayan kita ada 10.363 orang ya nelayan yang ada di Bitung. Nah, itu terdiri dari penangkapan, ada yang pengolahan dan lain sebagainya, budidaya dan lain sebagainya. Jadi Kota Bitung ini untuk sekarang ini untuk proses untuk itu untuk kegiatan perikanannya ditangkap yang dominan begitu. Kalau budidaya cuma berapa persen tapi pada persentasenya terbesar ditangkap. Ada kalau untuk pelagis kecil itu tiap hari ada. Pelagis kecil itu kan cakalang tongkol, malalugis, tude, ya, seperti itu, selar. Kalau untuk tuna juga dia ada musim-musim tertentu yang dia ada kenaikan. Kalau dia ada musim-musim tertentu dia high season ya, maksudnya di penangkapan itu tinggi. Tapi ada juga ada musim yang tergantung dari musim, ada ombak, ada badai dan lain-lain, tergantung dari situ semua untuk penangkapan. Kalau biasanya pelagis kecil itu untuk pasaran lokal ada, tapi ada juga untuk ekspor. Kalau tuna dan lain sebagainya, cakalang juga ada yang diekspor langsung dalam bentuk olahan maupun dalam bentuk gelondongan ada juga. Kalau kita masih di Amerika, bagian di Eropa, di Arab, Saudi, kemudian di pasar Asia ada juga Jepang dan Vietnam dan lain sebagainya. Untuk tuna sekarang ada mengalami penurunan karena rupanya untuk ekspor di Eropa dan sebagian Amerika itu lagi full so mungkin stoknya, jadi harga turun. Ada sekitar penurunan 40% dari harga biasa yang dijual ke pengolah dari UP. Kita berupaya bekerja sama dengan unit pengolah ikan yang ada untuk tetap menjaga stok, untuk tetap menjaga harga, kemudian untuk penyimpanan, untuk restocking untuk perusahaan-perusahaan kita juga bekerja sama sebagai pemerintah, kita bekerja sama dengan lain-lain yang ada atau UP yang ada untuk menjaga stok ini supaya dia tetap ada di pabrik, tetap dilayani untuk pembeliannya, walaupun memang agak sedikit terganggu karena import ke luar negeri itu terganggu, harga turun sekarang. Kalau saat ini kendalanya harga menurun tuna, sekalian BBM naik harga, itu kendala sekali karena kan pendapatan sudah mengurang. Jadi abika-abika yang ada saja ini siksa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau BBM juga kan cuma ikut harga di sini, harga pumpa 6.800 per liter. Ya harapannya mudah-mudahan ke depan ini harga menaik, harga tuna, BBM juga mengurang sedikit lebih bagus. Soalnya kan pembelian lain mahal,
nggak pernah turun dah, malah naik semua. Itu harapan saya, mudah-mudahan ke depan sudah menurun. Berbicara kesejahteraan nelayan ya, kita itulah, kalau nelayan kan tidak sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain seperti petani dan lain sebagainya. Kalau petani ya kita kalau musim tanam itu kita bisa estimasi kapan kita panen, kapan. Kalau nelayan kan dia tergantung seperti tadi sampaikan cuaca dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan dari nelayan. Seperti cuaca, seperti tadi yang terbilang cuaca, kemudian tingkat pendidikan juga kan berpengaruh karena nelayan biasanya tinggal di pesisir yang memang perlu ada perhatian khusus tentang nelayan untuk keberlangsungan hidup mereka. Memang untuk kalau nelayan sekarang, untuk sekarang juga kondisi existing sekarang karena ada pengaruh juga kenaikan BBM, kita berupaya untuk ada pemerintah Kota Bitung, kebetulan ada dana dari dana DID maupun dana lain, kita ada bansos untuk nelayan, khusus untuk nelayan sekarang sementara berjalan. Untuk tahap pertama kita dari PMK 137 sudah tersalur 1.261 nelayan yang menerima di 600.000 per nelayan. Dan ini untuk periode kedua ini dari dana DID yang kita harus selesaikan ini di tahun 2022 ini ada 1.600 nelayan. Untuk itu kita tetap evaluasi masih ya dalam rangka penyaluran itu masih sementara jalan. Tapi untuk data-data nelayan itu kita ada sekitar 10.363 orang nelayan yang ada di Bitung. Yang tersalur ini baru sementara seperti tahap pertama baru 1.261 dan tahap kedua 1.600. Yang tahap pertama 1.261, yang kedua ini sementara jalan ini 1.600. Dari 10.363 berarti masih ada sekitar 7.000-an yang belum. Karena kemampuan uang yang ada menyesuaikan dengan kemampuan keuangan kita yang ada tuh. Jadi belum selamanya karena ada kenaikan BBM ini untuk nelayan kita belum tercover semua. Tapi kan ada nelayan juga kan ada tingkatan-tingkatan level-level tertentu. Ada nelayan yang berhasil ya kita kasih ke nelayan dulu yang kurang mampu, dan itu kita data nelayan kita yang kita berikan bantuan itu kita kombinasikan dengan data-data dari dinas sosial untuk mendapatkan data ya akurat dan biasanya itu supaya tidak salah sasaran. Kita juga monitoring. Dilihat dari kondisi geografis Kota Bitung, sumber daya perikanan dapat memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas pembangunan ekonomi daerah. Aktivitas di sektor perikanan dan industri menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Kota Bitung, sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, tidak hanya untuk penduduk Kota Bitung, melainkan juga daerah-daerah sekitarnya. Jika dikomparasikan dengan Provinsi Sulawesi Utara, maka produksi perikanan laut sebesar 65,57% di Kota Bitung sangat dominan. Biasanya nelayan kan kita karena ini juga kita bagikan bantuan ini memakai kerjasama dengan perbankan, jadi mungkin ada kendala di pembagian uang itu karena di bank ini sementara ada di Bitung ini ada 7 SKPD yang bansos. Jadi kita sementara ada 7 SKPD yang membagikan bansos. Jadi kegiatan-kegiatan ini seringkali menumpuk di bank, di perbankan. Jadi itu kendala yang ada. Kan untuk mengambilnya kita kan cuma menerbitkan rekomendasi, dan rekomendasi tersebut yang mengarahkan mereka ke bank. Nah, ini ada penumpukan di bank kan, sementara kita juga dalam rangka COVID ini kan masih menjaga jarak dan lain sebagainya supaya tidak ada penumpukan juga di situ. Jadi itu yang menjadi kendala sementara untuk pembagian bansos untuk nelayan ini. Dinas pun sementara dengan kegiatan-kegiatan kita yang ada senantiasa kita membantu nelayan lewat program-program yang ada di dinas. Contohnya kemarin kita baru menyerahkan bantuan untuk nelayan, yang nelayan kecil itu ada bantuan perahu 15 unit ya untuk nelayan perahu pelang
15 unit untuk di 15 kelurahan yang ada ya, terutama kita dominan di Pulau Lembe yang kita serahkan bantuannya itu 15 unit. Kemudian juga ada mesin ketinting, ada kita serahkan 11 unit juga untuk nelayan-nelayan kecil yang berdasarkan data yang ada yang dimasukkan. Senantiasa kita monitor dan kita seringkali turun lapangan untuk mengevaluasi apa kegiatan kita ini tepat sasaran atau tidak. Dan pada saat tertentu kita juga mengupayakan untuk mereka untuk membentuk kelompok dan kita memberikan bantuan secara stimulan untuk mereka supaya usaha-usaha mereka kita boleh bantu gitu. Jadi untuk sementara kita berdasarkan ada program yang sudah kita jalankan selama ini, kita tetap membantu untuk kita tetap monitor dan kita evaluasi, dan kemudian tahun-tahun ke depan juga kita ada perbaikan-perbaikan untuk nelayan ini, apalagi masyarakat di pesisir. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan telah dilakukan oleh KKP melalui berbagai kegiatan dan program. Di antaranya, program penanggulangan kemiskinan pada masyarakat nelayan melalui peningkatan produksi. Nilai pengeluaran untuk BBM merupakan yang terbesar dibandingkan pengeluaran lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BBM sangat mempengaruhi perubahan indeks nilai yang dibayar nelayan perikanan tuna di Kota Bitung. Kondisi tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa pengeluaran BBM menempati porsi sebanyak 50 sampai 55% pengeluaran total usaha. Badai. Selain itu bagaimana penjualan penangkapan ikan? Penangkapan lumayan sih. Cuman kendala harga yang turun. Harga turun. Apa imbasnya untuk para nelayan kalau harga ikan turun? Rugi lah. Siksa, kalau di laut siksa. Tambah lagi pulang, harga lagi turun. Jadi itu cuma pengeluhan. Pendapatan sekarang bagaimana? Pendapatan menurun jauh. Biasa mau dapat lebih, tapi ini lebih kurang. Program bantuan yang digulirkan pemerintah memperlihatkan dampak positifnya, bahwa mereka senang karena mendapat hasil rata-rata 2 kali lipat. Ini menunjukkan pemerintah mempunyai tujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan secara langsung, mendukung peningkatan kemampuan nelayan dari skala kecil ke skala menengah dan besar. Kalau kita dan bansos yang tadi itu, selain itu kita kan ada dari dana DAK dan alokasi khusus dari Kementerian Kelautan Perikanan lewat pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Perikanan. Kita yang tadi kita kasih bantuan perahu, pelang 15 unit, kemudian ada dana alokasi umum juga dari pemerintah. Kita serahkan bantuan mesin permesinan. Selain itu juga kita sering turun lapangan untuk memberikan sosialisasi kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan upaya-upaya untuk peningkatan perekonomian dari nelayan tersebut. Kita ada bekerja sama juga kita dengan dinas-dinas yang lain untuk mengupayakan ada peningkatan pendapatan juga untuk nelayan melalui UMKM dan untuk pelatihan-pelatihan untuk keterampilan dari nelayan tersebut. Ada dari Balai Penyuluh dan Balai Penyuluh, kita bekerja sama melalui penyuluh-penyuluh perikanan yang terdapat di 8 kecamatan yang ada di Kota Bitung. Aspek kesejahteraan nelayan menjadi perhatian utama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lebih-lebih setelah pandemi COVID beberapa tahun belakang.
Gejolak krisis ekonomi ditandai dengan kenaikan harga pangan, bertambahnya nilai inflasi, kenaikan harga BBM, dan sebagainya. Hal tersebut akan mempengaruhi sistem usaha dan produksi masyarakat nelayan yang secara langsung dapat menurun ke kesejahteraan nelayan. Kehadiran peralatan modern di bidang perikanan, seperti datangnya punai, pajeko, pelang, dengan sistem peralatan yang lebih canggih sekarang ini, turut mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat. Akibatnya juga berdampak pada perubahan pola hidup. Misalnya dengan sistem penangkapan ikan tradisional, masyarakat masih dapat mempertahankan target produksi yang mereka dapat. Paling tidak, masih ada untuk masa depan generasi mereka. Di sini kita harapkan memang kita bekerja sama kolaborasi antara pemerintah bersama nelayan yang ada. Kemudian juga stakeholder yang terkait dengan masalah perikanan ini supaya kita bersama-sama memecahkan persoalan yang ada di nelayan. Karena selama ini nelayan kita senantiasa mereka hidup di berbeda dengan itu. Jadi taraf hidup nelayan ini yang kita akan tingkatkan. Kita bekerja kolaborasi, bergotong royong senantiasa dengan stakeholder yang ada. Lewat dana-dana CSR juga kita harapkan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bitung ini untuk dapat membantu. Kemarin juga kita membantu lewat pertanahan, kita menerbitkan 50 sertifikat nelayan untuk nelayan yang ada di Kecamatan Ranobulu di Batu Putih. Jadi gratis sampai dapat sertifikat nelayan. Ya, itu. Nah, diharapkan ke depan lewat program-program yang ada juga di beberapa kementerian kita bersinergi, apalagi untuk usaha mikro, kecil, menengah, untuk nelayan kita bantu dari sisi permodalan dan lain sebagainya. Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi perikanan yang besar. Provinsi ini telah menjadikan hasil usaha perikanan dan kelautan sebagai salah satu produk unggulan untuk memacu, meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan mengetahui potensi sumber daya perikanan yang besar, maka pemerintah menetapkan subsektor perikanan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan.